asumsi. Yang bener mama. Mama kamu angkat record ya. Sudah. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau ngobrol santai sama mamaku sendiri dengan tema digital. Jadi yang pertama jadi yang dibahas tuh ada 2 tema. Yang pertama tentang mengasuh atau mendidik anak di tengah era digital. Yang kedua ada perbandingan dunia masa kecil orang tua dengan dunia anak-anak sekarang terkait perkembangan teknologi yang ada. Yang pertama tuh ada pengaruh teknologi dalam pengasuhan. Menurut Mama, bagaimana sih pengembangan teknologi digital mempengaruhi cara dalam mengasuh anak? Pengembangan digital itu mempengaruhi mengasuh anak, dalam mengasuh anak. Kalau ditanyain ke Mama sekarang itu sepertinya kurang pas, karena masa kecil kalian itu kan teknologi digital belum berkembang pesat kayak masa sekarang. Tapi kalau misalkan kita melihat perkembangan digital sekarang digunakan atau diadaptasi dipakai oleh orang tua muda sekarang, itu berguna banget. Apapun informasi yang dulu didapat, misalkan kalau pas kalian sakit itu kita harus ke dokter, harus mencari obat alternatif, juga harus tanya ke orang. Kalau zaman sekarang seiring dengan kemajuan teknologi digital, apapun informasi apapun bisa kita cari di internet misalkan. Jadi itu benar-benar sangat membantu. Kalau ditanya apakah perkembangan digital membantu kita orang tua dalam mendidik dan melihat pola kembang anak, sangat membantu. Tapi sekali lagi, segala sesuatu pasti ada 2 arah, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Yang jelas kalau kita melihat dari sisi positifnya, amat membantu karena semua akses informasi apapun yang dibutuhkan oleh orang tua zaman sekarang itu bisa dengan mudah kita cari. Yang kedua, ini masih bertema mengasuh atau mendidik anak di tengah era digital. Terkait penggunaan gadget. Bagaimana Mama mengatur penggunaan gadget dan layar bagi anak-anak? Kalau keluarga kita, kebetulan kamu kan tahu kan, kalau keluarga kita kan Mama memegang kendali penuh atas apapun terhadap pola didik kalian. Jadi kayak papa itu hanya mengamini, kalaupun kemudian ada yang nggak sinkron ataupun mungkin nggak berkenan atau mungkin kurang pas, papa paling nambahin. Tapi secara besarnya pola didik kalian itu kan Mama. Nah, kalau dalam hal ini tentang pemakaian gadget atau screening, mungkin banyak orang yang nggak percaya pola kita ya, bahwa kita itu bukan mengalami, bahwa Mama mengadaptasi atau memberlakukan diet gadget, ya kan ya. Itu yang orang-orang tidak percaya bahwa kalian itu patuh terhadap rambu-rambunya Mama, bahwa kalian anak-anak tidak Mama izinkan mempunyai gadget sebelum SMA, ya kan? Karena banyak pertimbangan. Kemudian sesudah gadget kalian memegang masing-masing pun, Mama masih memperlakukan diet lebih ketat lagi. Diet itu mencakup pemakaian kuota dan screeningnya kalian, ya kan? Jadi kalian hanya Mama izinkan memakai gadget selama 8 jam dalam 24 sehari. Kurang lebihnya seperti itu kan. Jadi silahkan diatur mau dipakai kapan, jam berapa, 8 jam dalam 1 hari, cukup atau tidak cukup.
baik itu ada tugas yang harus dikerjakan atau kalian ada janji atau apapun yang kalian butuhkan dengan gadget kalian, selesaikan dalam 8 jam, ya kan? Pas kemudian eh, yang paling kecil itu emas aja kan beli gadget itu juga atas permintaan kalian kan kakak-kakaknya, karena sekali lagi mungkin karena kalian tidak terlalu kecanduan gadget, jadi emas itu kan nggak begitu merasa butuh atau ingin. Kalian menginginkan mas supaya mama memberikan gadget itu kan lebih ke supaya gampang untuk dicari. Kamu merasa bahwa sudah saatnya mas memiliki privacy, ya kan? Tapi kan tetap diberlakukan diet gadget juga. Kamu juga sudah kuliah sampai dengan tadi malam kan mama masih tetap rela kan untuk tidak terpaku pada gadget, screening kayak gitu kan. Mama masih memberlakukan waktu. Kalian harus ada ngobrol sama saudara, sama mama gitu kan. Jadi kalau ditanya seberapa ketat atau berpengaruhnya pola didik mama terhadap kebergantungan kalian terhadap gadget, mama merasa bangga sama kalian karena kalian tidak tergantung dengan gadget. Mama merasa ketidakpercayaan orang-orang terhadap pola didik mama memperlakukan gadget kalian, bahkan ketika kakak sudah dewasa juga mau main gadget di luar jam kalian sudah nggak pegang gadget juga agak sungkan. Akhirnya sama meletakkan gadget itu buat mama itu memang harus diperlakukan untuk setiap orang tua. Jadi kalian nggak lost control, kepala menunduk tanpa interaksi terhadap orang-orang sekitarnya. Buat mama itu penting. Bagaimana mama dorong anak-anak mama untuk tetap melakukan aktivitas di luar dan tidak terlalu terpaku sama gadget? Kalau mendorong anak-anak mama untuk berinteraksi sosial, mungkin lebih ke maksudnya physically kan, touch in touch kan, person to person gitu kan. Kalau menurut mama, ini kembali lagi ke orang tuanya, bagaimana anak melihat interaksi orang tuanya. Sekali lagi ini cuma menurut mama. Kalau menurut mama kalian yang melihatnya mamahnya aktif, bergaul dengan aktif tanpa bergantung dengan gadget, mama pikir kalian anak-anak akan mudah juga mengadaptasi polanya mama juga. Kalau mama melihat bagaimana pola interaksi sosial kalian di luar interaksi gadget kalian, kalau mama melihat kalian masih main nggak terpaku di kamar pegang gadget, terus kamu sekarang kondisi di luar kota karena kuliah, itu bisa mama lihat kalau kamu masih berinteraksi dengan teman-teman kan. Kalau misalkan mama telepon atau chat itu kan mama sering bilang aku lagi di luar mah, aku lagi kelompok belajar mah, aku lagi main mah. Itu artinya kan kamu masih melakukan kontak sosial person to person sama teman-teman kamu nggak terpaku dengan dunia maya atau hal-hal yang nggak bisa kamu sentuh secara fisik di gadget. Jadi menurut mama, anak melihat atau bagaimana anak berinteraksi secara sosial, mama juga sebagai orang tua juga harus mampu memberi contoh yang baik ke kalian, bahwa mama juga nggak terpaku ke gadget, mama juga nggak terpaku ke televisi atau sinetron kayak ibu-ibu sekarang kan kayak gitu kan. Mama kan nggak kayak gitu. Balik lagi pola didiknya harus saling. Bagaimana mama mendidik kamu untuk berinteraksi sosial dengan baik, ya kamu berarti harus bisa melihat, oh ya ibuku berinteraksi sosial juga, nggak terpaku ke gadget gitu kalau menurut mama. Kalau ini sekarang tentang perbedaan teknologi pada zamannya mama sama zamannya aku. Jadi kalau zamannya mama hiburan kan ada dari radio, televisi, sama bioskop. Itu pun nggak banyak tontonannya. Terus gimana cara mama menanggapi perkembangan teknologi yang hiburannya menjadi bertambah dan beraneka ragam, itu mempengaruhi ke mama sendiri atau enggak? Kalau perkembangan teknologi ini segi hiburan, Iya, dari hiburan. tontonan kayak gitu.
Kalau dulu, ini kita bicara dulu ya. Kalau dulu mama seusia kamu itu TV masih hitam putih. Channel bilang nggak banyak. Satu, kemudian oma masih memperlakukan jam 9 harus tidur. Kemudian radio. Kalau musik itu mama denger, kalau radio mama nggak setiap kali bisa setiap saat bisa puter radio. Dulu waktu mama seumur kalian itu nggak, karena kayaknya dulu tap 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 itu ya, tap pita kaset itu hak prerogatifnya oma, jadi hanya oma yang boleh pegang itu loh. Jadi mama sama saudara-saudaranya mama itu paling dapat akses itu radio transistor. Nah kemudian kalau ditarik dengan perkembangan teknologi yang sekarang, hiburan, sekarang ada sinema, dulu ada bioskop kan. Nah, bioskop itu kebutuhan, eh, itu hanya orang-orang yang mampu ya yang bisa nonton bioskop kalau dulu. Kalau sekarang mungkin semua gampang, mudah diakses. Kemudian kalau ditarik dengan hiburan ataupun tontonan yang saat ini sangat dengan mudah kalian akses. Nah, di sini balik lagi, semua itu harus dua arah. Bagaimana mama sebagai orang tua mampu mengkontrol apa yang kamu lihat. Bagaimana mama mengkontrol apa yang kamu dengar supaya eh, implementasinya atau praktek nyatanya itu tidak mempengaruhi kamu dalam bergaul atau bersikap atau berucap. Maksud kan? Jadi kalau misalkan ditanya kontrol atau perkembangan, kalau mama banyak belajar, seperti yang kamu lihat, mama tidak mau kalah ilmu. Maksudnya adalah, misalkan kalian menguasai satu teknologi tertentu, mama belajar untuk juga menguasai teknologi itu supaya mama tahu apa sih yang membuat kamu untuk asik melihat atau memainkan atau menonton atau menikmati tontonan atau mungkin games atau mungkin apa di teknologi itu tuh apa. Kalau mama kan selalu mempelajari, dan mama itu nggak mau sungkan, nggak mau males, karena dengan begitu mama tahu bila mana ada sisi negatif yang muncul, mama tahu di mana letak kontrolnya. Mama harus mengontrol dari mana, bagaimananya ke kamu. Nah kalau ditanya kemajuan yang sekarang luar biasa, menyenangkan sekali kalian anak-anak zaman sekarang itu bisa menikmati teknologi, nonton sinema itu mudah di mana-mana, murah ya sekarang, nggak kayak dulu kayaknya eksklusif. Kalau sekarang semua, bahkan even di posternya udah kelihatan 17 tahun aja kan, under 17 bisa masuk kan, seperti yang waktu kemarin kita lihat kan, sampai kita kaget, mama kaget karena kalau mama bilang 17 tahun ya 17 tahun, kalau mama nggak bisa didebat masalah itu. Supaya kamu juga bisa tahu artinya disiplin, tahu batas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Jadi menyenangkan sekali, dan itu akan makin maju. Mama pikir teknologi, tontonan, baik audio ataupun visual, di kedepannya pasti akan lebih maju. Itu artinya kita orang tua pun harus lebih belajar lagi supaya pintar. Apakah ada teknologi tertentu yang mungkin mama khawatirkan akan muncul di masa depan? Khawatirkan atau mama harapkan yang nantinya semoga atau akan terwujud di masa depan? Kalau teknologi tertentu yang mama khawatirkan, ini bukan halus ya sebenarnya, tapi memang sudah ada. Mama bukan mengkhawatirkan ke arah yang negatif segala sesuatu. Kalau berlebihan memang negatif. Menurut mama, teknologi cloning itu berlebihan. Kayak kita manusia bermain jadi Tuhan. Mungkin ada sisi positifnya, mungkin. Bahkan mama nggak pengen membahas ini lebih lanjut. Jadi apa yang mama takutkan, salah satunya teknologi cloning itu. Terus teknologi yang mama harapkan di masa depan, otak manusia berkembang seiring dengan kebutuhan alam, masyarakat, bagaimana kita bergaul, apa yang kita kerjakan, itu yang akan membuat teknologi berkembang sesuai dengan kebutuhan orang. Kalau saat ini, kalau ditanya harapan mama, teknologi apa yang ada yang bisa muncul atau yang bisa diciptakan di masa depan, kalau saat ini
Mama nggak berharap atau nggak menginginkan ada seandainya ada teknologi ini enggak. Dengan teknologi yang sekarang aja mama bisa telepon kamu, bisa menghubungi kamu, bisa video call kamu, kapanpun, dimanapun, semua akses digital mudah diakses. Kamu keberadaan kamu di mana, mama bisa lihat, mama bisa melacak, hingga misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mama juga mudah mengakses di mana kamu. Itu sudah cukup buat mama. Terakhir, saran Mama untuk orang tua lain dalam mendidik anak-anak di era digital seperti saat ini. Saran mama buat orang tua lain dalam membesarkan anak di era digital. Mungkin bukan saran ya, tapi lebih ke harapannya mama sendiri mungkin. Itu yang mama selalu. Kamu kan tahu kan bagaimana mama ke kalian. Pada akhirnya mama meyakini bahwa semua orang tua akan punya keinginan yang sama. Kembali ke pola waktu kami kecil atau remaja, di mana tidak ada sekat. Kalau sekat orang tua sama anak sekarang itu teknologi. Sekat orang tua sama anak sekarang itu kan gadget. Kayak kamu tahu bagaimana mama berusaha untuk menjalin komunikasi sama kalian semua, anak-anak mama, pas kalian semua di rumah, bagaimana mama ketika kamu meletakkan handphone, mama berinteraksi, mama kepengen ngobrol sama kalian, mama kepengen nonton TV sama kalian, meskipun pada akhirnya kita nggak nonton TV. Bagaimana kalian orang tua menginginkan anak kalian untuk bisa dekat dengan kita sebagai orang tua, maka kita yang mendekat lebih dulu ke anak-anak. Karena zaman sudah berubah, teknologi sudah berkembang, tidak lagi kita takut kepada orang tua, tapi bukannya kita takut ke anak, tapi kita mendekatkan diri ke anak karena apa yang terjadi di luar lingkaran kita sebagai keluarga itu lebih menakutkan, lebih mengancam, bila mana kita tidak lebih erat merangkul anak-anak kita dalam komunikasi, dalam sinergi yang baik. Jadi supaya anak nggak bergantung ke gadget. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton.